Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi, Prodi Administrasi Publik. Ini merupakan tugas video UTS mata kuliah MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Dosen pengampu Ibu Diga Putri Oktaviani, MAP, tentang analisa, seleksi, rekrutmen, dan penempatan perangkat desa. Sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan yang tidak terbatas pada sebuah organisasi, baik itu perusahaan atau institusi. Untuk meningkatkan kinerja karyawan, manajemen sumber daya manusia sangat penting. Manusia menjadi faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Salah satu yang menjadi aktivitas di dalam pengelolaan SDM adalah rekrutmen dan seleksi. Dalam sebuah institusi pemerintah, sangat memungkinkan institusi tersebut kekurangan pegawai dengan aneka ragam penyebabnya. Contohnya saja, adanya pegawai yang mengundurkan diri, pemberhentian pegawai, masa jabatan yang telah selesai, dan ada pula pegawai yang meninggal dunia. Banyaknya alasan tersebut yang membuat suatu instansi pemerintah harus segera mengisi kekosongan tersebut. Oleh karena itulah, suatu instansi secara berkala mengecek kembali di tiap-tiap bidangnya untuk mengetahui apakah ada kekosongan di tempat supaya instansi tersebut dapat segera mencari penggantinya. Peraturan tentang desa diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa. Dalam pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pada pasal 48 dijelaskan tentang perangkat desa, terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Dan juga tugas perangkat desa adalah membantu kepala desa sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Seleksi, rekrutmen, dan penempatan perangkat desa adalah proses penting untuk menjaga kualitas dan efektivitas pemerintahan di tingkat desa. Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam proses ini. Yang pertama yaitu penyusunan kriteria seleksi. Langkah pertama adalah menentukan kriteria seleksi yang jelas untuk perangkat desa yang akan direkrut. Kriteria ini dapat mencakup pendidikan, pengalaman kerja, keahlian khusus, dan sifat kepribadian yang diinginkan. Selanjutnya yang kedua yaitu pengumuman lowongan. Setelah kriteria seleksi ditetapkan, lowongan untuk perangkat desa tersebut diumumkan secara luas di masyarakat setempat. Pengumuman dapat dilakukan melalui papan pengumuman desa, situs web resmi desa, media sosial, dan media lokal lainnya. Yang ketiga yaitu pendaftaran dan seleksi administrasi. Calon yang memenuhi persyaratan untuk menjadi perangkat desa dapat mengajukan lamaran sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Setelah itu dilakukan seleksi administrasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan memverifikasi kelayakan calon. Selanjutnya yang keempat yaitu tes kemampuan. Calon perangkat desa biasanya akan mengikuti tes untuk mengukur kemampuan mereka dalam bidang tertentu seperti tes tertulis dan tes wawancara. Yang selanjutnya yang kelima yaitu wawancara. Calon perangkat desa yang lolos tahap tes kemungkinan akan diundang untuk wawancara. Wawancara ini dapat dilakukan oleh panitia seleksi yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa yang sudah ada, dan pejabat pemerintah setempat. Selanjutnya yang keenam yaitu verifikasi dan referensi. Sebelum pengumuman hasil seleksi, panitia seleksi dapat melakukan verifikasi referensi untuk memastikan informasi yang diberikan oleh calon perangkat desa benar dan akurat. Yang ketujuh yaitu penempatan. Setelah proses seleksi selesai, calon perangkat desa yang diterima akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan. Penempatan ini biasanya disesuaikan dengan keahlian, pengalaman, dan minat calon. Selanjutnya yang kedelapan, orientasi dan pelatihan. Setelah penempatan, perangkat desa yang baru direkrut biasanya akan diberikan orientasi mengenai tugas dan tanggung jawab mereka, serta diberikan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menjalankan tugasnya. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat desa yang direkrut memiliki kemampuan dan kualifikasi dan komitmen yang diperlukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat setempat. Aparatur desa merupakan sumber daya manusia yang berkompeten melaksanakan tugas dalam pemerintahan desa supaya tercapai pembangunan desa optimal.
Maka suatu pemerintahan desa membutuhkan perencanaan serta mengoptimalkan potensi yang ada, tim kerja yang profesional, pembangunan yang efisien, serta sistem monitoring dan evaluasi yang terbuka dan akuntabel. Demikianlah tugas video untuk mata kuliah MSDM Sektor Publik. Banyak maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.